Di sebuah kota megah bernama Suryajaya, gemerlap kehidupan menjadi pemandangan sehari-hari. Gedung-gedung pencakar langit berdiri megah, menyentuh awan dengan kilauan kaca yang memantulkan cahaya matahari. Jalan-jalan dipenuhi mobil-mobil mewah yang melaju tanpa henti, sementara toko-toko berlapis kaca memamerkan barang-barang mahal yang hanya bisa dimiliki oleh segelintir orang. Kota ini adalah tempat tinggal para konglomerat dan orang-orang yang telah mencapai puncak kesuksesan. Namun, di balik semua kemewahan itu, ada sudut kota yang terlupakan, tempat seorang anak miskin bernama Raka tinggal. Rumahnya sederhana, hampir menyerupai gubuk, dengan dinding kayu yang sudah rapuh dan atap bocor yang selalu merepotkan saat hujan. Kehidupan Raka jauh dari apa yang terlihat di pusat kota, dia hidup dalam keterbatasan yang menuntutnya untuk belajar bertahan sejak kecil. Raka baru berusia 12 tahun, tetapi dia sudah memikul beban hidup yang berat. Setiap pagi, saat anak-anak lain masih terlelap di tempat tidur empuk mereka, Raka bangun lebih awal. Dia mengenakan pakaian yang sudah lusuh, mengambil keranjang berisi makanan ringan yang ibunya buat semalam, dan berjalan kaki menuju pusat kota. Perjalanan itu tidaklah singkat, butuh hampir 1 jam untuk sampai ke sana, melewati jalanan berdebu dan menembus hiruk-pikuk suara kendaraan. Di tengah-tengah kemewahan kota, Raka berdiri dengan keranjangnya, menawarkan dagangan dengan suara lantang. Roti goreng, pisang goreng, murah, enak, serunya, mencoba menarik perhatian orang-orang yang tampaknya tidak pernah benar-benar melihat ke arahnya. Meskipun sering diabaikan, Raka tetap melanjutkan usahanya, menyadari bahwa dagangan itulah yang membantu ibunya bertahan hidup. Suatu hari, ketika Raka sedang berdiri di depan sebuah gedung besar dengan keranjang di tangan, dia melihat seorang pria parubaya berpakaian rapi mendekatinya. Pria itu adalah Pak Dani, seorang pengusaha sukses yang sedang beristirahat sejenak dari pekerjaannya. Pak Dani memperhatikan Raka dengan seksama. Dia melihat semangat yang luar biasa dalam diri anak itu, meskipun bajunya kusam dan wajahnya dipenuhi peluh. Tanpa ragu, Pak Dani mendekat dan bertanya, "Nak, kenapa kamu berdagang di sini? Bukankah seharusnya kamu di sekolah?" Pertanyaan itu membuat Raka terdiam sejenak. Dengan senyum kecil, dia menjawab, "Sekolah itu mahal, Pak. Tapi saya tetap belajar sendiri di rumah. Saya ingin pintar seperti orang-orang di gedung besar ini." Kata-kata Raka menusuk hati Pak Dani. Ada sesuatu yang membuat pria itu tergerak untuk mengenal lebih jauh anak ini. Pak Dani tidak bisa mengabaikan perasaan kagumnya terhadap semangat Raka. Dia memutuskan untuk duduk di dekat anak itu, meski banyak orang melirik aneh melihat pria berjas mahal berbincang dengan seorang pedagang kecil. "Nak, apa cita-citamu?" tanya Pak Dani dengan nada lembut, mencoba menggali lebih dalam. Raka menatap pria itu, matanya berbinar seolah memancarkan impian yang besar. "Saya ingin membantu ibu saya keluar dari kemiskinan, Pak. Kalau saya bisa jadi pintar, mungkin saya bisa bekerja di gedung besar seperti ini," katanya sambil menunjuk gedung tinggi tempat Pak Dani bekerja. Jawaban itu membuat hati Pak Dani terenyuh. Ia merasa ada sesuatu yang istimewa dalam diri anak ini, sebuah potensi besar yang hanya membutuhkan sedikit dorongan untuk berkembang. "Kalau kamu diberi kesempatan sekolah, kamu mau janji akan belajar sungguh-sungguh?" tanya Pak Dani sambil tersenyum. Tanpa ragu, Raka mengangguk dengan penuh semangat. "Tentu, Pak, saya akan belajar sekuat tenaga, asalkan ibu saya tidak kesusahan." Pak Dani semakin yakin dengan keputusannya. Ia menawarkan bantuan untuk memasukkan Raka ke sekolah yang layak. "Baiklah, mulai hari ini, anggap saja saya pamanmu. Saya akan bantu kamu sekolah. Tapi ingat, semua ini tergantung pada kerja kerasmu." Mata Raka membesar,
seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Air mata kebahagiaan menggenang di pelupuk matanya. "Terima kasih, Pak. Saya tidak akan mengecewakan," ucap Raka penuh semangat. Sejak saat itu, kehidupan Raka perlahan mulai berubah, dan ia bersumpah untuk memanfaatkan setiap peluang yang diberikan kepadanya. Kehidupan Raka berubah drastis sejak hari itu. Dengan bantuan Pak Dani, dia mulai bersekolah di sebuah sekolah negeri yang cukup bagus. Awalnya, Raka merasa canggung dan tidak percaya diri. Teman-teman sekelasnya berasal dari keluarga kaya, dengan seragam yang selalu rapi, sepatu baru, dan tas mahal. Sementara itu, Raka datang dengan seragam sederhana, tas lusuh, dan sepatu yang sudah usang. Beberapa teman bahkan sempat mengejeknya. "Hei, lihat dia, apa dia benar-benar murid di sini? Seragamnya seperti bekas," kata salah satu anak. Ejekan itu sempat membuat Raka merasa kecil hati, tetapi dia segera mengingat janjinya kepada Pak Dani. Dia tidak membiarkan kata-kata itu menghancurkan semangatnya. Raka mulai membuktikan dirinya melalui kerja keras. Dia belajar lebih tekun dari siapapun di kelasnya. Setiap malam, dia menghabiskan waktu membaca buku-buku pelajaran, bahkan saat teman-temannya mungkin sedang tidur nyenyak atau bermain. Guru-gurunya mulai memperhatikan kegigihan dan kecerdasannya. "Anak ini istimewa," kata salah satu guru kepada Pak Dani. "Dia memiliki semangat belajar yang luar biasa, meskipun berasal dari latar belakang yang sulit." Tak butuh waktu lama bagi Raka untuk membuktikan bahwa dirinya mampu bersaing. Dia menjadi juara kelas di semester pertama, memecahkan ekspektasi semua orang. Bahkan teman-teman yang dulu mengejeknya mulai menghormati Raka. Pak Dani, yang selalu memantau perkembangan Raka, merasa bangga. "Raka," katanya suatu hari, "kamu adalah bukti bahwa usaha keras akan selalu mengalahkan keadaan." Kata-kata itu menjadi motivasi tambahan bagi Raka untuk terus melangkah maju. Waktu terus berlalu, dan Raka semakin membuktikan bahwa kemiskinan bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Setiap kali ujian tiba, Raka selalu menjadi yang terbaik di kelasnya. Prestasinya tidak hanya diakui oleh sekolah, tetapi juga oleh masyarakat sekitar. Banyak orang yang awalnya meremehkan Raka kini mulai mengagumi kegigihannya. Pak Dani semakin bangga melihat perkembangan anak yang dulu hanya seorang pedagang kecil di trotoar. "Kamu sudah membuktikan bahwa usaha dan doa bisa mengalahkan segalanya, Raka," kata Pak Dani suatu hari. Tidak hanya di sekolah, Raka juga sering membantu ibunya di rumah. Dia tidak pernah melupakan asal-usulnya, meskipun perlahan hidupnya mulai membaik. Ketika Raka menyelesaikan pendidikannya, dia mendapatkan beasiswa penuh untuk melanjutkan ke universitas ternama. Di sana, dia belajar dengan semangat yang sama, hingga akhirnya lulus dengan predikat cum laude. Namun, Raka tidak berhenti sampai di situ. Dia mulai merintis usaha kecil yang akhirnya berkembang menjadi perusahaan besar. Meskipun hidupnya telah berubah, dia tetap rendah hati dan tidak melupakan kampung halamannya. Raka membangun sebuah yayasan pendidikan gratis untuk anak-anak miskin, seperti dirinya dulu. Dia sering berkata kepada mereka, "Tidak ada yang mustahil jika kita berusaha." Jangan biarkan kemiskinan membuatmu berhenti bermimpi. Berjuanglah, dan percayalah bahwa Tuhan selalu bersama mereka yang mau berusaha. Raka adalah bukti nyata bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari segalanya. Pesan moral, kemiskinan bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Dengan kerja keras, ketekunan, dan keyakinan, kita dapat mengubah keterbatasan menjadi kekuatan untuk mencapai tujuan. Jangan pernah menyerah pada keadaan, karena setiap usaha yang tulus akan mendatangkan hasil yang indah. Selain itu, ketika kita sudah berhasil,
Jangan lupa untuk membantu orang lain agar mereka juga memiliki kesempatan yang sama untuk sukses. Kebaikan yang kita tanam akan menjadi warisan berharga bagi dunia.